Selamat pagi. Jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Adapun pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu pada hari pertama, Senin, 12 Juli 2021. Acara pertama yang dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 8.15 yaitu doa bersama beserta absensi yang dilaksanakan oleh wali kelas melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Acara yang kedua dimulai pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 9, yaitu pembukaan MPLS, pembukaan dari Sekda Provinsi Bali, serta sambutan kepala sekolah yang akan dilaksanakan melalui aplikasi live YouTube. Acara yang ketiga dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 10, yaitu pemutaran video profil sekolah atau pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana sekolah, guru atau tenaga kependidikan beserta komite yang akan dilaksanakan melalui aplikasi YouTube. Hari kedua, Selasa, 13 Juli 2021. Acara yang pertama dimulai pada pukul 8 sampai dengan 8.15, yaitu doa bersama beserta absensi yang akan dilaksanakan oleh wali kelas melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Acara yang kedua dimulai pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 9, yaitu arahan dari Waka Kurikulum yang akan dilaksanakan melalui aplikasi live YouTube. Acara yang ketiga dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 10, yaitu arahan dari instansi terkait dengan hotel dan motivasi dari DUDI yang akan dilaksanakan melalui aplikasi live YouTube. Hari ketiga, Rabu, 14 Juli 2021. Acara pertama yang akan dimulai pada pukul 8 sampai dengan 8.15, yaitu doa bersama beserta absensi yang akan dilaksanakan oleh wali kelas melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Acara yang kedua yang dimulai pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 9.15, yaitu testimoni video dari LCC tentang prestasi sekolah yang akan dilaksanakan melalui aplikasi YouTube. Acara yang ketiga yang dimulai pada pukul 9.15 sampai dengan setengah 10, yaitu informasi jadwal pembelajaran daring atau jadwal mata pelajaran yang akan dilaksanakan oleh para wali kelas melalui aplikasi YouTube. Acara yang selanjutnya yaitu dimulai pada pukul setengah 10 sampai dengan pukul 10, yaitu perkenalan wali kelas dan guru mengajar kelas 10 beserta laporan ketua panitia yang akan dilaksanakan pada aplikasi YouTube. Acara yang terakhir dimulai pada pukul 10 sampai dengan selesai, yaitu penutupan yang dilaksanakan pada aplikasi YouTube. Demikianlah jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan MPLS, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perkenankan saya menghantarkan doa ini dengan doa secara agama Hindu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Awignamastu namasidam. Amadi
si param jutir rakte teje namo astuti suet pangkaje madiasti Bhaskara namo astuti Om Saraswati Namostubhyam Waradi kamarupini sidarambam karisyami sidirbawantu me sada. Ya Tuhan, Engkau sebagai cahaya yang bersinar kemerahan dan berstana di teratai putih itu. Hormat kepadamu, wahai sumber dari segala cahaya. Om Yang Widi, Engkau sebagai Saraswati yang mengabulkan segala keinginan kami. Engkaulah Saraswati yang kami dambakan. Semoga Engkau mewujudkan segala tujuan kami. Ya Tuhan yang Maha Tahu, hari ini kami segenap peserta MPLS SMK Restu Muning mengadakan kegiatan MPLS. Semogalah berjalan dengan hikmat dan lancar. Berikanlah kami tuntunan, berikanlah kami jalan yang lapang. Semoga apa yang kami cita-citakan dapat terwujud. Ya Tuhan, Engkau sebagai sumber pengetahuan. Tuntunlah kami dari ketidakbenaran ke jalan yang benar. Dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Sidirastu Tatastu Swaha Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA Sebali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK.
Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain, antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali, tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama, menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan
MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Ya, satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini. Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Ya. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu metode pembelajaran yang hybrid. Ya. Gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, iptek akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita. Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai, maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid, karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid, maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak. Dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa,
terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital, tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar. Dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin, karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru. Tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah. Tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Ruslening Kerti, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga kependidikan SMK Restu Muning, dan siswa baru SMK Restu Muning yang saya cintai. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena berkat rahmat beliau, kita dapat bertemu secara virtual dalam acara pembukaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMK Restu Muning tahun pelajaran 2021-2022. Siswa-siswi baru yang berbahagia, semoga dalam keadaan yang sehat pada hari ini untuk mengikuti kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS yang diselenggarakan secara daring kita harapkan tidak akan mengurangi makna dari acara pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan oleh SMK Restu Muning bertujuan agar siswa baru mengenal lingkungan sekolah, guru-guru yang mengajar, kurikulum, tata tertib, serta budaya sekolah yang diterapkan di SMK Restu Muning. Siswa-siswi kelas 10, Ibu mewakili seluruh guru-guru dan pegawai SMK Restu Muning mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Restu Muning. Ibu berharap 3 tahun ke depan sekolah ini akan menjadi rumah kedua yang nyaman untuk kalian datangi. Mari selama 3 tahun ini kita mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Hari ini adalah hari pertama MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai tanda awal dimulainya pembelajaran di SMK Restu Muning. Ibu harap kalian akan mengikuti kegiatan MPLS dengan sukacita selama 3 hari ke depan. Dalam kegiatan ini saatnya kalian mengenal lebih dekat tentang SMK Restu Muning. Kami pengelola sekolah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan fasilitas dan pelayanan siswa. Ini terbukti dari meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan belajar dan mengajar siswa. Guru-guru juga kami berikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru agar bisa mencetak siswa SMK yang kompeten di bidangnya.
mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mampu bekerja sesuai bidangnya, serta mampu berwirausaha. Siswa-siswi baru SMK Restu Muning di tahun ini kita kembali dihadapkan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di awal tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita sama-sama berjuang melewati situasi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, karena dengan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi kita bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Hello everyone. Are you still wondering where to continue your study in high school? How about choosing a vocational school that's supported by complete facilities and interesting programs? Do you want to have skills and experiences in culinary and hospitality? Don't worry, Restu Muning Vocational School is the best answer. Mastering skills in tourism is the main demand that should be on by people as human resources in this globalization era, especially in Bali, where the tourism is the main sector. Mastering those skills are expected to give competence to the student. As a result, students can have life skills which they can use to support their life. Restu Muning Vocational School was founded by the Restuning Kerti Foundation. Iputu Widaro SHSAMM as the founder and supervisor, Inyoman Rugag as a supervisor, chaired by their Niputu Sumari SHMM. On the 20th of February 2008, the operational permit came out with the number 425/1292/District Persib under the name of Restu Muning Vocational School, which is located at Jalan Jurusan Basang B, Banyar Kukup, Perian Tengah, Baturiti, Tabanan, Bali, with the Hospitality Accommodation Department and Culinary Art Department. The purpose of the establishment of Restu Muning Vocational School is to provide opportunities for the younger generation and the community to develop themselves in tourism, to participate in helping the government to educate the nation's life toward a better and balanced life according to their expertise programs. Additionally, the goal is to make an equal distribution of education and to produce skills workers in tourism, especially in hospitality accommodation, catering services or restaurants, food processing or serving food. The motto of our school is to motivate ourselves toward the implementation of dedication at Restu Muning Vocational School, Priya Santi Swarupa, which means with a tourism background, we love the universe toward a better and peaceful life. The vision and mission of Restu Muning Vocational School. The vision is to apply information to build a professional attitude and increase knowledge and skills based on local, national, and international levels by utilizing local potential productively and responsibly to be able to compete in the global era. The mission are: first, to improve the quality of teaching staff and education personnel. Second, to set up a quality environment. Third, to improve students' intelligence including spiritual intelligence, emotional intelligence, intellectual intelligence, and kinesthetic intelligence. Fourth, to provide equipment and practice materials in accordance with industry standards. Fifth, to establish cooperative relationship with hotels, villas, restaurants, health centers, and hospitals in terms of implementing industrial work practices and internship. And sixth, age education standards. Hospitality Accommodation Department. This program provides competence in carrying out tasks at hotels in the front office and housekeeping, so that students can become executors who are expert in managing guest room,
a hotel environment, preparing various decoration and handling hotel laundry. Culinary Art Department. This program provides competence in the field of serving food and beverages, processing and arranging continental and Indonesian dishes. So that students can carry out the duties of executive staff in the restaurants, bars, and kitchens, then be able to open their businesses. Facilities of Rustemuning Vocational School. Rustemuning Vocational School has complete laboratories facilities for students to practice based on their own department, such as: first, for hospitality accommodation department, we provide one front office laboratory for students practice on how to handle a reservation. Hotel room laboratories for students practice on how to prepare the guest room. As for the culinary art department, we provide 4 kitchen laboratories for cooking practice, 2 pastry and bakery laboratories for baking any kinds of cake, 3 restaurant laboratories for practicing to serve the guests, and the last one is table manner laboratory or rooftop. All of them are supported by sufficient and complete practice types of equipment meeting the standard of a 5-star hotel. Rustemuning Vocational School is the only school in Tabanan that has 4 kitchens and 3 restaurant laboratories. Thirdly, we also provide other facilities such as 20 classroom overall. Each classroom is provided with a LCD projector, a speaker, and a mini library in every classroom. The classroom can be divided into 2 types. There are 16 classrooms with a maximum capacity of 34 students per class, and 4 classrooms with a maximum capacity of 20 students per class. And we also have a teacher's rooms, counseling guidance rooms, an administration rooms, and 5 headmaster's room, and also a headmaster's rooms, a school head unit rooms, an educator staff's room, a library, parking lot, an event stage, a temple, and the last one is sports field. Graduate Job Qualification. In Rustemuning Vocational School, the graduate job qualification as follows. Hospitality Accommodation Department can be divided into 2 programs. There are front office and housekeeping. The student who choose the front office program will have a chance to work in the front office to be a receptionist, bill attendant, and telephone operator. While the student who choose the housekeeping programs will have a chance to work to be a room boy or room attendant and laundryman house cleaner. Culinary Art Department also can be divided into 5 programs. There are cook helper, pastry cook, bakery, waiter or waitress, and the last one is steward. Students who choose all of those programs will have a big chance to work in international restaurant or even at their dream cruise ship. Student unit activity. In our school, we have some various activities that can be chosen by students as follows. Student council activities, scout activities, yoga meditation activities, school health clinic activities, and we also have the appreciation of Balinese art and culture activities, leadership training activities, society activities, and the last one is Paskibra activities.
kinds of students' uniform. In our school, we have several kinds of students' uniform as follows. On Monday, we wear a long sleeve white shirt, black pants or a black skirt, a black tie and an alma mater with black shoes. On Tuesday, we wear a short sleeve white shirt, black pants or a black skirt, and a black tie. On Wednesday, we wear a batik shirt, a black pants, and white shoes. On Thursday, we wear a traditional Balinese clothes or pakaian adat Bali. On Friday, we wear a white short sleeve shirt, cream pants or a cream skirt, cream tie, and white shoes. Postscripts: for students who have their practice, the uniforms are based on their department. Why Restu Muning Vocational School? To provide the best quality and facility to the students, our school currently possesses: number 1, the teachers and the staff with bachelor's degree qualifications and abundant experiences in their expertise programs. Number 2, excellent infrastructure and accommodation. For example, each department has its own building to make sure the learning process can be maximized and to avoid any kind of disruption. Well-equipped laboratories to accommodate the learning process. Private hotel and restaurant to accommodate the training process, and so on. Number 3, our school locations is in a safe and strategic environment. Number 4, our school also has a lot of connections and partnerships with the most well-known hotels, restaurants, and other internship places. Not only does Restu Muning Vocational School provide the material to fulfill the excellent standard for vocational school as instructed by the government, it also commits to provide and make sure that students will gain all the knowledge and capabilities, so they will be able to compete and survive in the real world situation. With all of the explanations and descriptions such as the visions, missions, infrastructures, teachers, and so on, we want to give nothing but facts and real testimonies on how we as students are motivated and benefited by the spirits and commitment of Restu Muning Vocational School to provide the best for us as the student. With the quality and infrastructures that our school provide, we are optimistic that we will be able to juggle the real world competition. We are proud and satisfied to choose Restu Muning Vocational School and be part of it. With that being said, we invite you to experience it by yourself and join us here at Restu Muning Vocational School. My testimony. Before going to Restu Muning Vocational School, I still lacked English lesson. I also didn't understand what the front office and housekeeping were. I used to think that being a student at Restu Muning Vocational School was difficult because I had to speak English. However, after becoming a part of Restu Muning Vocational School, I become more confident in communicating in English. I also start to get to know what the front office is and what the duties are. Same goes with the housekeeping. I'm also proud to have attended Restu Muning Vocational School because it turns out the school is a fun school. We don't need to be afraid if we don't speak English well, because here we will be taught to be more fluent in speaking English. My testimony. Since I became a student at Restu Muning Vocational School, I found many changes, such as learning English more intensively, gaining pieces of knowledge about foods and beverages, because I choose to be a part of the culinary art department.
I like cooking very much. That are my experiences as a student at Restu Muning Vocational School for about 2 years. My testimony. Before going to Restu Muning Vocational School, I'm not familiar with the tourism industry. But after being a student here, I have gotten knowledge of tourism industry, such as how to welcome a guest, how to serve a guest, how to clean up a public area, how to set up a table, and how to make a bed. I chose accommodation department because this department receives 4 expertises. There are housekeeping, front office, kitchens, and restaurants. Besides, I have also received training for 3 months in the restaurant section. From the training, I have learned more, have been able to make eye contact and talk directly with guests, and also have gained self-confidence. My testimony. Before I studied at Restu Muning Vocational School, I didn't know about the tourism industry. But after I became a student for about 2 years here, I began to understand the tourism industry itself. Moreover, I did not have any idea about cookware, ingredients, how to serve guests, and how to set up a table. I will keep giving my best and keep practicing and gaining my knowledge in the one and only Restu Muning Vocational School. So, what are you waiting for? Join us here at Restu Muning Vocational School.